dan kejayaan pada zaman itu sungguh sangat hebat, luar biasa. Maka lagi-lagi kuncian ini jadi renungan buat kita. La yaj'alullah, Allah tidak akan pernah menjadikan lil kafirina, untuk orang-orang yang tidak beriman, alal mu'minina sabila, bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya di ayat ini Allah sudah beritahu bahwa orang beriman pasti menang. Sekarang nih episodenya sebentar lagi diputar balikin aja sebentar. Episode di mana orang beriman sedang, kita tahu ya jemaah, di salah satu wilayah. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut. Tertindas itu rumah mereka, sekarang mereka yang malah menjadi babu di tanah mereka sendiri. Semoga Allah memuliakan Islam di tangan beliau semuanya, dan di tangan kita, di tangan anak cucu kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan begitu hebatnya media memframing bahwasanya yang disebut sebagai telur is, yang disebut teloris itu bisa-bisanya bukan yang putih biru, tapi bisa-bisanya yang satunya lagi. Kuat sekali media memframing itu jemaah. Muslim juga harus sadar bahwa media itu memang punya peran dan gak boleh diam. Gimana ceritanya kita bisa mengungguli mereka? Mereka menguasai media dan kita terus kemudian masih sibuk berdebat. TikTok boleh gak sih? TikTok haram gak sih? Mereka udah jauh memanfaatkan media sosial untuk kepentingan-kepentingan yang itu tentu saja Allah murkai, Allah tidak senangi, Allah tidak ridhoi. Lalu sekarang kita masih sibuk bilang TikTok tuh halal apa haram ya? Mereka udah jauh, tapi kita masih sibuk berdebat dalam masalah yang hal-hal yang kayak gitu. Bukan malah menunggangi sosial media untuk kebaikan, menunggangi sosial media untuk kemaslahatan, menunggangi untuk tersebarluasnya informasi-informasi lebih dalam, menunggangi agar yang selama ini nontonnya agak jauh segera putar balik, dapat tontonan-tontonan, suguhan-suguhan yang sekiranya bisa menambah ilmu beliau. Udah bukan saatnya lagi jemaah kita berdebat kunut boleh nggak, apa nggak kunut, yang ini sujud mana duluan, tangan duluan apa lutut duluan. Ini saya gimana nih? Hadirin, come on, ayo, PR kita masih banyak nih jemaah. Saudara kita di Filistin itu kan PR besar loh jemaah. Saat media memframing dengan yang telur is itu adalah saudara di Filistin, di satu sisi kita di sini masih sibuk dalam masalah furu'iyah, cabang. Ya Allah jemaah, sungguh PR umat ini banyak dan berat beban kita ini jemaah. Allah udah jamin, tenang aja. Saya mah full yakin bahwa tradisi Quran itu ya benar adanya, nggak mungkin nggak terjadi. Yaitu tradisi kita bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Namanya Quran itu nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pasti benar. Maka ketika Allah berfirman di closing ayat ini, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan sekalipun orang yang tidak beriman tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang beriman. Lah, karakter orang beriman gimana dulu yang nggak bisa dikalahkan? Orang yang beriman itu pantang menyerah dengan keimanannya. Mereka bertambah kuat, bertambah tangguh, berbaik sangka, totalitas, perfeksionis, zero mistake. Ini orang beriman nih, disiplin. Ada banyak riwayat innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan, keelokan. Maka orang beriman dalam menyusun strategi-strateginya, gak bisa dia ngawang-ngawang gitu, gak bisa ngawur gitu, gak bisa. Bertindak aja. Kalau dia tahu innallaha jamil, Allah suka kerapian, berarti nyusun strategi pun mereka rapih.
Nggak mungkin mereka bertindak kecuali ada strategi. Nggak mungkin muncul strategi kecuali ada hasil analisa. Nggak mungkin muncul analisa kecuali pasti ada riset yang mendasari. Emang dikiranya Rasulullah nggak riset apa jemaah? Rasulullah SAW ahli riset jemaah. Nabi SAW juga menganjurkan sahabatnya untuk riset. Sebelum Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Yasrib, Madinah, diriset dulu jemaah. Di Madinah siapa orang yang powerful? Siapa orang besarnya Madinah itu siapa? Diriset sama Nabi. Emang enggak? Makanya orang beriman model mana yang gak bisa dikalahkan tuh orang beriman yang syaratnya kayak apa, kualifikasinya kayak gimana. Kok sekarang keadaannya kayak berbalik ya? Kita merasa beriman tapi kok kita kayak sedang dalam kondisi terpuruk. Orang beriman kayak gimana nih? Ternyata orang beriman itu disebut beriman jika mereka yakin dengan keyakinannya, pantang putus asa, selalu optimis, mampu melihat peluang apapun keadaannya sekalipun tidak ada peluang. Lalu mereka adalah yang bertindak penuh strategi. Dalam strateginya ada analisa, sebelum analisa itu muncul ada riset yang mendasarinya. Nabi itu riset orang Madinah itu siapa aja sih? Pemuka-pemuka kaum Madinah itu siapa aja sih? Di Madinah ada siapa sih? Ada Aus, ada Khazraj. Pembesarnya Madinah itu ada siapa aja sih? Oh, di Madinah itu berarti nanti kamu temuin ini, ketemuin ini, temuin ini. Ini pembesar. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, apakah yang ditemui langsung orang-orang yang biasa? Enggak. Datang ke kota Madinah yang ditemui pembesar kaum. Riset itu harus untuk mendasari strategi apa yang mau kita ambil, kebijakan mana yang mau kita galakkan. Orang beriman tuh harus dikuatkan jemaah dalam hal itu jemaah. Sekarang by data riset 4 sosial media tertinggi. Nomor 1 WhatsApp, nomor 2 TikTok, nomor 3 YouTube, baru nomor 4 Instagram. Thread itu menjadi nomor yang kesekian, nomor 5-nya Facebook. 5 sosial media yang tertinggi yang dipakai di seluruh dunia ini. 1 WhatsApp, 2 TikTok, 3 YouTube, 4 Instagram, 5 Facebook. Dari 5 sosial media ini, rating terbesar orang menghabiskan waktu di 2 hal. Nomor 1 dan nomor 2-nya, WhatsApp dan TikToknya, lebih dominan. Nomor 3 masih YouTube, nomor 4 masih Instagram dengan Reels-nya. Tapi yang dominan hari ini mereka banyak ke 2 tempat ini, antara 1 WhatsApp, 2 TikTok. Maka pertanyaan besarnya, kalau kita mungkin teman-teman lagi mau mengurusi satu masjid dan segala macamnya, semua kalau di live-kan Anda bisa dan Anda niatkan semua karena Allah, silahkan aja. Tapi kalau baru awal-awal mau live streaming, silahkan pakai berdasarkan hasil riset. Kita tuh sekarang nggak perlu repot-repot, ketik aja di Google hasil riset sosial media yang paling banyak digunakan, klik, muncul kok. Itu riset 2023 bulan April. Riset jemaah, di riset. Mukmin strategi langkah-langkahnya itu nggak asal, nggak ngawur. Riset. Walaupun nanti pada hasilnya mungkin ya jemaah kita, ya Allah, nggak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya memang harus ada yang namanya sesuatu yang diharapkan, ternyata kenyataannya nggak berjalan semulus yang diharapkan. Kenapa itu mesti ada? Supaya kita nggak sombong. Coba bayangin kalau semua yang direncanakan berhasil, berjalan mulus. Ini pasti bakal A, bakal B, bakal C. Bakal mulus semuanya sesuai dengan sombong nanti. Allah kadang patahkan harapanmu, patahkan impianmu, patahkan cita-citamu, supaya tidak satupun yang boleh merasa tinggi, besar lagi sombong, kecuali yang berhak sombong hanyalah Allah. Supaya manusia juga disadarin sekali-sekali, betapapun kamu merencanakan, betapapun kamu meriset, betapapun kamu menghasilkan daya rencana yang powerful dengan perencanaan yang matang, tetap
takdir terbaik adalah apa yang aku tetapkan untukmu. Baru jadi orang-orang beriman yang tak terkalahkan, unstoppable, nggak bisa di stop, nggak bisa dikalahkan. Itu orang beriman. Dan mereka ini bukan cuma sedikit jumlahnya, tapi merata jumlahnya itu jemaah. Jadi kalau semangat yang tadi, orang beriman tidak mungkin bisa dikalahkan oleh orang yang tidak beriman. Sekarang kita rinci orang beriman yang kayak gimana dulu. Ternyata orang beriman yang meyakini dengan imannya, mengerjakan dengan totalitasnya, mengatur strateginya, membuat daya analisanya, dan mereka meriset bagaimana semestinya mereka bertindak. Kalau ketemu orang beriman yang begini, Masya Allah jemaah, gak mungkin orang-orang tidak beriman bisa ngalahin, tuh gak mungkin. Dan ini PR kita bersama. Kadang iman itu baru di lisan, belum masuk ke hati, belum jadi amal perbuatan. Baru beriman gak? Beriman. Sholat gak? Enggak lah. Apa sholat? Ini PR. Beriman gak? Beriman. Bagaimana tentang berderma? Gak usah berbagi lah. Udah hidup mikirin perut sendiri aja. Ngapain sih bagi-bagi sayur? Beriman gak? Beriman. Gimana sama ayat Allah yang Allah firmankan, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Halal ya jual beli, tapi riba haram ya. Gak apa-apa kali, icip-icip kan gak apa-apa. Ya gimana lagi kalau gak ngeriba gak bisa punya rumah. Gimana lagi kalau gak ngeriba gak bisa punya mobil. Gimana lagi kalau gak ngeriba gak bisa beli motor. Jangan bingkai diri kita dengan satu framing yang itu mengkerdilkan kita sendiri. Teman-teman tulis di kolom komentar ya. Jangan framing diri kita pada framing yang kerdil. Jangan batasi diri kita pada sebuah frame yang kerdil, kecil. Kita ini orang beriman tuh orang yang wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, kamu tuh tinggi derajatnya, mulia derajatnya, asalkan kamu beriman. Tapi kadang kita tuh memframing diri kita dengan framing yang kecil. Kita bilang, saya tuh kalau nggak riba nggak mampu beli rumah, saya tuh kalau nggak ngeriba nggak mampu beli motor, saya tuh kalau nggak ngeriba nggak mampu punya mobil. Akhirnya beneran sesuai dengan framing kerdil yang dia framingkan terhadap dirinya, dia melimitasi dirinya sendiri. Padahal dirinya sangat amat mampu melampaui itu semua. Artinya beli rumah cash sangat mampu, beli mobil cash sangat mampu, beli motor dengan tunai sangat mampu. Tapi sengaja dia memframing dirinya sendiri. Ada border yang itu dia yang membuatnya sendiri. Kan orang beriman itu ikut aturan mainnya Allah. Gak sembarangan hadirin. Coba lihat lagi di ayatnya. وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan sekalipun orang yang tidak beriman tidak akan pernah bisa menemukan jalan untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Loh iya, orang beriman itu pandangannya, sorot matanya kalau udah masuk ke medan pertempuran tajam hadirin. Sorot matanya itu dua, iskariman au mut syahidan. Pilihannya cuma dua. Kalau saya masih hidup, saya hidupnya akan mulia. Au mut, kalaupun saya mati, syahidan, saya matinya mati mulia, yakni mati syahid. Orang beriman hadirin. Orang beriman tuh begitu mentalnya jemaah. Mentalitas orang-orang beriman beda jauh dengan orang yang hanya sekedar di lisan atau manis di lisan. Jadi nggak ada ceritanya orang beriman kok pemalas. Nggak ada ceritanya. Dalam kamus sejarah Islam coba bawakan, datangkan, tidak ada satupun orang beriman kok malas, tuh nggak ada. Orang beriman ya mesti rajin. Malas sama relax itu beda loh ya jemaah. Nah, kalau orang beriman hidupnya nyantai, relax, ya itu karena dia saking fahamnya bahwa hidup di dunia itu ya harus relax, santai, bahagia. Karena ahli syurga ya bahagia, maka hidup di dunia ya bahagia.
Tapi rileks santainya itu ya bukan menandakan bahwa dia pemalas, enggak. Dia menikmati, enjoy sama hidupnya. Orang beriman gak akan pernah bisa dikalahkan. Maka sekarang ayo jadi orang beriman itu, orang beriman yang tidak dikalahkan oleh siapapun. Ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah punya karakteristiknya yang membawanya tidak terkalahkan. Orang munafik punya karakteristik, kebaca karakternya orang munafik. Sudah disebut tadi sebelumnya. Dan berikutnya karakter orang munafik itu adalah mereka hendak menipu Allah, tapi Allah tidak bisa mereka tipu. Wa idza qamu ila shalah salah. Ciri orang munafik berikutnya adalah kalau mereka sholat, qamu kusala. Mereka sholat dengan apa? Malas. Berawal dari malasnya mereka sholat, dilanjutkan rasa malas itu terbawa ke semua aktivitas di lini kehidupannya. Malas sholat membuat malas aktivitas, malas produktif, malas ngerjain sesuatu, malas berkarya, malas. Sudah. Makanya kan penentunya kalau kamu menjaga sholatmu, arti menjaga sholat ini kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau kamu menjaga sholatmu, Allah akan menjaga semua urusan hidupmu. Tapi kalau kamu lepas sholatmu, Allah juga lepas penjagaannya untuk dirimu. Berarti orang menjaga sholat itu ya terjaga semuanya. Terjaga waktunya berarti terjaga disiplin on time-nya. Terjaga on time-nya berarti terjaga pengorbanannya, terjaga persiapannya. Orang tuh kan kalau on time berarti ada persiapan nggak? Contoh, nanti pagi ngaji di Elena jam 8. Teman-teman nanti ada kajian jam 8 pagi di Elena. Kalau bisa mulai on time jam 08.00 WIB, berarti ada persiapan nggak sebelumnya? Berarti udah berangkat dari Wonolelo jam berapa? 7:30. Pasti siap-siapnya dari 7:30 itu atau sebelum 7:30? Sebelum 7:30. Berarti jam 7 udah siap-siap, udah semuanya, udah A, B, C, X, Y, Z. Siapkan kitabnya, bukunya, apa bahasannya, beberapa, sampaikan not-notnya, poin-poinnya, apa saja yang mau disampaikan. Jam 7:30 tank berangkat. Sampai sana ada parkir, ada ini, ada itu. Belum lagi loading apa segala macam. Semuanya disiapkan, live streaming apa segala. Baru jam 8 tank mulai. Nah, orang yang menjaga sholatnya on time, dia pasti terjaga tuh semuanya. Jadi mengatur waktunya, disiplinnya, semuanya terjaga. Produktivitasnya terjaga. Nanti pada akhirnya orang itu akan berdampak. Ketika dia menjaga sholatnya, dia menjaga semua aktivitas produktif dalam hidupnya. Kalau orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu ciri-cirinya mereka kalau berangkat sholat mereka malas. Dan malasnya itu berdampak kepada semua lini kehidupannya. Qamu kusala, akhirnya kerja juga males, dagang juga males, aktivitas juga males. Apa yang diharapkan sih hadirin dari sifat males? Qamu kusala, mereka bangun dalam keadaan malas. Kusala, pemalas. Jangan malas hadirin, ayo jamaah, jangan malas. Subuh bangun, ada faedah yang bisa diambil, ambil. Tulis, sebarluaskan.
Hadirin coba bayangin ya jemaah. Nabi pernah bersabda, ini kalau kita nge-share satu kebaikan aja, pagi nge-share kebaikan gitu ya misalkan, la ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Sabda Nabi, kalau satu orang aja dapat hidayah karena postinganmu, karena uploadanmu di sosial media, atau karena apapun yang pernah kamu teladankan, khairun laka min humrun na'am, itu lebih baik bagimu daripada dapat unta merah, unta kesayangannya orang-orang Arab. Salah satu kemudahan teknologi yang hari ini Allah hadirkan di zaman ini adalah kemudahan bersosial media. Minimal kita punya, minimal banget, dengan penuh baik sangka, kita punya 50 kontak tuh minimal. Bayangin kalau jamaah posting sesuatu, 50 kontak itu menonton postingan di jamaah, kayak apa kebaikan yang diperoleh. Bayangin misalnya jamaah cuma ngajak jangan lupa sholat, lalu dia menunaikan sholatnya, sholat sendirinya dengan sholat berjamaahnya dikali 27 kali lipat, berarti Anda dapat pahala dia sholat 27 kali lipat. Padahal Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak ngetok rumahnya, dia jauh di luar sana, luar kota. Tapi Anda ngajak sholat lewat sosial media misalnya, itu pahala jariah buat Anda hadirin. Maka jangan malas. Posting yang baik, jangan malas. Niatkan karena Allah. Unggah yang baik, jangan malas, niatkan karena Allah. Hadiri majelis ilmu, jangan malas, niatkan karena Allah. Salah satu bekal kita mau berpulang, kan kita mau berpulang nih bentar lagi jamaah. Bentar lagi kita mau pulang. Bentar lagi. Kita mau mati sebentar lagi jamaah. Jangan bilang nanti kalau umur enggak. Belum tentu umur kita nyampe. Boleh jadi besok nih. Besok atau boleh jadi hari ini kita mati. Sebentar lagi kita wafat. Sebentar lagi, ayo. Semangat. Tas kita nih bolong banyak. Dibolongi sebab karena dosa. Tas kita rusak, nggak bisa bekal amal soleh sebab karena maksiat. Yuk sekarang yuk. Cari tas yang baru, yang bagus, yang nggak bolong-bolong. Kita masukkan bekal amal soleh kita ke dalam tas itu sebanyak-banyaknya. Jangan malas. Salah satu karakter orang beriman adalah tidak pemalas. Dan salah satu karakter orang munafik adalah qamu kusala. Karakternya mereka pemalas. Yura'unan nas. Dan kalau mereka beramal, ciri munafik adalah riya. Tarku syai' li ajri nas, riya. Meninggalkan satu amal soleh, mohon maaf, meninggalkan sesuatu amal soleh karena manusia, riya. Mengerjakan amal soleh karena manusia, syirik. Waduh, maju kena, mundur kena. Ninggalin amal karena manusia, riya. Beramal karena manusia, syirik. Maju kena, mundur kena. Rasanya mesti gimana beramal? Lillah ibtigha'a mardatillah. Jadi jemaah jangan ninggalin karena manusia jemaah. Tarku syai' li ajri nas, riya. Ninggalin sesuatu karena manusia, riya. Melakukan sesuatu sebab karena berharap manusia, syirik. Maju kena, mundur kena. Lah solusinya ibtigha'a mardatillah, fokusnya cari ridhonya Allah. Dan ciri-ciri orang yang riya kan tadi ya, senang dipuji, dan bila dipuji dia terbang, bila dicaci dia tumbang, dan dia malas di tengah sepinya, dan dia bersemangat kalau banyak manusia melihatnya. Kalau lagi sepi tuh males gitu, ngapain sih, udahlah. Nah, kalau lagi sepi males,
Kalau lagi rame baru deh. Hati-hati hadirin, jaga hati, jaga keikhlasan. Bismillah, emang kita ngamal ya ngamal jemaah. Sambil pelan-pelan. Kan kemarin kita kan gak usah berpikir jauh-jauh dulu diterima atau enggak. Dah yang penting mangkat. Yang penting budal, mangkat, berangkat tes. Gak usah dipikir diterima atau enggak ngajinya sama Allah. Yang penting ditakdir ngaji udah istimewa udah. Ditakdir duduk majelis ilmu istimewa udah jemaah. Tapi sekarang naik levelnya adalah melakukan ini semua ibtigha'a mardhatillah, bukan yura'unan nas. Mereka kalau beramal mereka yura'unan nas, riya, maunya dilihat manusia. Manusia mau nonton, nggak ada urusan. Yang penting saya beramal. Yang datang 1 ataupun yang datang 10 atau yang nanti datangnya 100 atau 1000 nggak ada urusan. Yang penting kita terus ngajak orang berbuat baik. Dan ini penting untuk jamaah pegang kuat-kuat. Syaitan akan terus menggoda kita supaya riya. Caranya tangkal riya itu dengan tepis dia sejauh-jauhnya dan kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti syaitan bisik-bisik, kirimnya nanti aja pas zuhur itu kan. Kalau ngirimnya subuh-subuh mah sepi, nggak ada orang. Zuhur tuh rame tuh biasanya tuh pada sholat tuh. Kirimnya pas zuhur aja biar semuanya pada tahu sejadahnya kita yang beli. Kan ada anak SD di sini, ada tukang-tukang pada sholat. Guru-gurunya pada kumpul. Biasanya kalau itu anak-anak mudanya pada kumpul zuhur, udah zuhur aja kirim. Kalau subuh mah sepi, jangan. Ini ngirim karena manusia. Hadirin, beramal karena manusia syirik. Meninggalkan amal karena manusia riya. Opsi kita tuh nggak ada kecuali ibtigha'a mardhatillah. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Satu, ciri munafik berdasarkan ayat ini pemalas. Dua, ciri munafik beramal riya. Ketiga, tidaklah mereka mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit banget mereka ingat Allah. Yang di kepalanya itu selain Allah tuh dikit banget yang diingat. Zikirnya dikit, baca Qurannya dikit, tadabbur Qurannya dikit. Tapi kalau gibahin orang paling maju nomor depan. Ada info terbaru, gosip anyar, maju paling depan. Wah, 1 jam 2 jam gosipin orang. Tapi kalau Quran baru baca seayat udah ngantuk luar biasa. Kalau ngaji udah ngaji kapan selesainya tadi ini? Illa qalila, sedikit, illa qalila. Mereka tuh nggak ingat Allah kecuali sedikit. Coba bayangin ya jemaah, dari 24 jam yang Allah kasih sama kita, sholat taruhlah 5 menit, 5 kali 5 25 menit, plus wiridnya 5 menit, tambah 25 menit, berarti 50 menit. Kita ngaji sejam taruhlah, berarti 1 jam 50 menit. Oke, kita tambahin lah zikir-zikir sedikit, subhanallah, alhamdulillah 10 menit, jadi 2 jam. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Kita berzikir berapa jam? 2 jam taruhlah ya. Udah sholat plus wirid plus ngaji kayak gini subuh syuruk 1 jam plus wirid zikir 10 menit taruhlah. Total 2 jam. Berarti 24 jam kurangi 2 jam masih sisa berapa jam? Itu 22 jam. Belum lagi dikurangi tidur. Loh jamaah nih kan misalkan punya waktu 24 jam ya jamaah. Nek tidurnya kita sendiri 8 jam. Umur kita misalkan 60 tahun. Lah kita beri tidur tok aja udah 20 tahun jemaah. Ya enggak? 24 jam
Bagi 3 kan 8, 8, 8. 8 untuk kerja, 8 untuk santai, 8 untuk tidur. Lah nek tidurnya kita 8 jam, berarti kita tidur berapa tahun? Umurnya 60 tahun misalnya. 20 tahun tidurnya. Tidur tok itu 20 tahun tuh jemaah. Allahu Akbar. Kerjanya 20 tahun, nyantainya 20 tahun, tidurnya 20 tahun. Maka kalau bisa mah hadirin, Allah kasih 24 jam dalam satu hari, masa nggak ada sih 1 jam untuk Allah alokasi waktu? Alokasiin aja. Saya manajemen waktunya bismillah nih, mencoba untuk mengalokasikan waktu dalam rangka mencari ridho Allah. Di waktu mana? Silakan. Mungkin jamaah pas luangnya siang ya monggo. Mungkin jamaah luangnya subuh kayak gini, ya udah bismillah waktu subuh saya alokasikan 1 jam untuk menimba ilmu. Itu melatih diri. Kita nggak diminta lebih baik langsung 180 derajat begini, glek, jeglek nanti jamaah. Tapi kita cuma diminta lebih baik, setahap demi setahap, 1% demi 1%. Jangan banyak-banyak nih jamaah, 1% demi 1%. Hakkan jamaah, sungguh kita berubah bukan perubahan yang seketika dahsyatnya, tapi kita berubah lewat apa rutinitas yang kita rutinkan. Udah ngaji aja begini jamaah. Bismillah ngaji aja begini. Mulai hari ini sampai nanti kita wafat ke pangkuan Allah pasti berdampak. Rutin aja sejam. Latih aja, paksain aja buat istiqomah. Bismillah ya Allah bantu istiqomah. Nanti jamaah pasti ketemu yang namanya futur. Futur itu penyakit malas untuk beramal solih. Jamaah nanti pasti ketemu deh sama penyakit futur itu. Jamaah ketemu nanti sama penyakit futur. Bismillah aja hadirin. Niat karena Allah. Ya Allah bantu kami manakala kami futur, manakala kami malas, manakala kami jauh darimu, bantu kami ya Allah. Allah nanti bantu agar supaya kita nggak futur lagi jamaah. Allah nanti bantu agar supaya kita semangat lagi, booster imannya. Rutinin aja. Apakah ketika seorang laki-laki itu masuk ke sebuah fitnessan pulang langsung berotot badannya? Kan enggak. Butuh berapa tahun? Begitu ditanya, Mas udah fitness berapa tahun? Saya udah 4 tahun. Kalau Mas berapa? 5 tahun. Itu sehingga terlihat otot tricepnya, bicepnya, otot segala macamnya itu terbentuk karena rutinitas dia lakukan selama bertahun-tahun, bukan dalam 1 waktu, 2 waktu, sebulan, 2 bulan, tapi tahunan. Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalul ilma illa bi sittatin saun bika an tafsilih bi bayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa subatu ustazin wa tuluz zaman. Kamu tuh nggak bisa dapat ilmu kecuali 6. Kecerdasanmu, kesungguhanmu, pengorbananmu, semangat-semangatmu, hartamu yang kamu keluarkan untuk menimba ilmu, hormatmu, respekmu kepada gurumu, watulu zaman, dan masa belajar itu panjang, tidak sebentar. Baru kita akan dapat ilmu. Maka orang-orang beriman hindari sifat kemunafikan tadi. Di antaranya adalah mereka berusaha menipu Allah. Yang kedua, mereka adalah pemalas. Yang ketiga, mereka adalah riya, melakukan sesuatu, beramal karena ingin dipuji manusia, meninggalkan juga karena manusia. Yang meninggalkan karena manusia itu riya, melakukan karena manusia adalah syirik. Terus yang terakhir, mereka tidak mengingat Allah kecuali dikit banget. Wal'iyadzubillah. Banyak-banyak ingat Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa ajran 'azima, dan Allah siapkan
balasan syurga, syurga terbaik untuk mereka, pahala yang begitu besarnya. Maksud pahala besar di sini adalah syurganya Allah. A'addalahum maghfirah, Allah ampuni dosa-dosanya. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak sebut nama Allah, banyak-banyak terus mendekat kepada Allah. Majelis ilmu ini, sabda Nabi, majelis zikir. Kata Nabi, kalau kamu ngelihat taman syurga, mampir ke sana. Sahabat nanya kan, ya Rasulullah, taman syurga itu mana? Kata Nabi, majelis zikir. Di dalamnya itu ada bacaan Quran, di dalamnya itu ada bacaan hadis, di dalamnya itu ada ngingetin orang untuk ingat sama Allah. Itu majelis zikir. Jangan riya, jangan mengelabuhi Allah, jangan malas, dan sebut Allah banyak-banyak. Karena ciri munafik, mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Mari kita banyak-banyak ingat Allah. Ya Allah, semoga Allah jaga hati kita tulus semuanya karena Allah, insya Allah. Sebentar lagi ya jemaah, wafatnya kita bentar lagi. Ayo siap-siap. Ini sebentar aja, kita mampir bentar di sini. Mampir bentar. Saya mampir di Wonosobo juga cuma sebentar. Nanti kita pulang ke kampung halaman kita yang abadi selama-lamanya. Di sana nggak ada lagi capek, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi gundah, nggak ada lagi galau, nggak ada lagi kecewa. Pokoknya senang terus. Dan itu Allah berfirman, khalidina fiha abada. Kamu tuh bahagianya selamanya, senengnya selama-lamanya. Ya Allah, ini mampir doang sebentar di sini, mampir di dunia, mampir bentar. Ayo, mumpung mampir, titipkan kesan yang baik. Namanya juga lagi mampir tuh jemaah. Nah kalau jemaah mampir ke tempat orang, kira-kira baiknya ngasih kesan buruk apa ngasih kesan baik? Kasih kesan baik. Mumpung ini lagi mampir, taruh kesan yang baik di sini. Nanti besok kita pulang, udah tinggal menikmati tanaman baik yang kita tanam selama ini. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Kalau dia mau bertanya, waktu dan tempat tanya jawab diperkenankan. Silakan hadirin. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh baca Quran lewat HP dalam keadaan kita nggak jaga wudhu? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, boleh membaca Al-Quran lewat HP, diperbolehkan. Tentang jaga wudhunya itu berlaku karena yang dibaca kalamullah. Alangkah baiknya, walaupun memang boleh-boleh aja kita baca Quran tanpa punya wudhu, tapi alangkah baiknya kita menyambung wudhu dan kita membaca meskipun lewat HP punya wudhu, itu jauh lebih baik lagi insya Allah. Sebab karena yang kita baca, yang kita lafazkan ini ayat-ayat suci, ayat-ayat Allah, maka alangkah baiknya kita punya wudhu. Ngaji pun kayak gini nih, baiknya punya wudhu jemaah. Kami kalau sebelum ngaji pasti wudhu dulu. Mau ngaji di mana? Ntar ngaji di Elena pasti wudhu dulu. Dari rumah udah punya wudhu, datang tinggal ngaji. Baiknya wudhu dulu jemaah, baiknya wudhu dulu. Lebih bagus lagi. Karena salah satu amalan yang membuat Bilal bin Rabah masuk surga, terdengar terompahnya di surga padahal Bilalnya masih hidup di dunia. Salah satu amalan Bilal adalah menjaga wudhu. Lalu setelah wudhu, sholat sunnah syukril wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu. Jadi kalau bisa tetap menjaga wudhu, dan itu boleh baca Quran lewat handphone. Barakallahu fikum. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang udah lama menikah, belum dikaruniai putra,
Lalu setiap kali nengokin orang, tilik bayi, di sini bahasanya muyen. Muyen itu menengok bayi, itu suka minta bedak bayinya lalu diusap ke perut istrinya supaya istri bisa hamil. Itu termasuk syirik atau tidak? Jawabannya, ngapain sih jamaah ngasih bedak? Syirik ya iya ya jamaah, itu syirik ya jamaah. Itu syirik dan Allah murka karena mohon maaf kok kita minta istri hamil kepada bedak. Minta supaya istri bisa hamil dengan cara minta bedak bayinya itu dioles-olesin sini. Jangan ya jamaah, itu syirik. Minta tuh gampang, tinggal begini kok jamaah. Angkat tangan, bilang wakul ya Rob ya Rob. Bilang ya Allah ya Allah. Ya Allah, tetangga udah punya keturunan, karunia kami keturunan yang saleh-salihah. Dan hadirin, siapa yang tahu yang terbaik untuk hidupnya kita? Allah. Semua manusia itu mencari kebahagiaan, dan yang paling tahu apa yang paling akan terbaik untuk hidup kita, bahagia buat kita bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat, yang tahu ya Allah. Apakah terus dengan punya anak hidupnya pasti bahagia? Belum tentu. Kalau ternyata anaknya anak durhaka, gimana? Malah repot aja mah. Makanya Allah tuh yang paling tahu yang terbaik. Sekarang kalau emang belum dikaruniai, yakin aja Allah pasti tahu yang terbaik. Kalau yang terbaik pasti punya keturunan, bismillah Allah mudahkan. Kalau yang terbaik harus bersabar dulu, bismillah inilah yang terbaik. Tapi tindakan tadi, minta bedak dong, minta bedak. Nih bedak. Aduh. Bu, kenapa itu perutnya dibedakin? Ya biar istri saya cepat hamil. Enggak jemaah. Itu syirik. Syirik. Dihindari. Jadi dihindari ya hadirin. Mintanya cukup begini aja. Ya Allah, istri hamba karuniakan hamil. Mudahkan gitu aja. Jangan sampai berbuat syirik. Jangan sampai mengakui bahwa bedak itulah yang membuat istri kita hamil. Jadi jangan yang kayak gitu. Barakallahu fikum Ibu. Terima kasih pertanyaannya by the way. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Fadhol. Silakan Mbak. Yang pertama bahwasanya hadis riwayat Imam Muslim adalah Rasulullah SAW sebelum sholat beliau mencium Bunda Aisyah dan beliau mengimami kaum muslimin tanpa berwudu lagi. Ini menjadi dalil bahwa tidak batalnya wudunya seseorang ketika menyentuh pasangannya. Tapi ingat, Rasulullah adalah orang yang paling pandai menjaga hasrat beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah punya ketentuan yang berbeda. Beliau lebih menjaga, makanya dikatakan walaupun suami istri ya batal. Dua-dua pendapat ini, dua-dua pendapat dari para ulama yang hebat luar biasa, dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat dan rajih. Jadi kalau kita mau memilih pendapat yang batal ya nggak apa-apa, memilih pendapat yang tidak batal juga tidak apa-apa. Begitu hadirin. Intinya, fadhal, kedua pendapat itu sama dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. Imam Syafi'i mengatakan batal, yang lain mengatakan tidak batal. Kalau di Mekah mengambil daripada yang tidak batal. Karena kalau tawaf itu kan laki perempuan campur. Ketika tawaf laki perempuan di situ terus kemudian batal, wah repot, nggak tawaf, nggak selesai tawafnya nanti jemaah. Insyaallah kita semua berangkat haji, berangkat umrah insyaallah. Ada lagi hadirin? Silakan Mas Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah jazak. Terkait salaman adalah Rasulullah SAW seumur hidup beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Artinya kalau salaman itu berlaku ya jemaah kepada siapapun di negeri manapun, sesuai teladan contoh dari baginda yang paling mulia yang kita sangat ingin dapat syafaat beliau,
bahwa salamannya adalah tanpa menyentuh dengan yang bukan mahram. Begini salamannya, assalamualaikum. Sekalipun itu orang yang dititipkan amanah kekuasaan ataupun yang lainnya, tetap begini kalau bisa ketemu dengan lawan jenis. Bahkan dari sekarang pun kami dan ustadz-ustazah di SD Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah menghimbau Ustadz Ilham sama perempuan salamannya begini. Saya pun kalau jamaah nanti ketemu, saya salamannya sama putri-putri yang santri-santri putri kelas 1 SD, kita udah biasakan begini. Ketemu sama santri-santriwatinya udah biasakan begini. Udah dibiasakan dari kecil. Kalau bisa mereka biasakan begini, dari kecilnya dibiasakan. Walaupun mereka ngajuin tangan, nak begini ya nak salamannya, begitu. Gak apa-apa, dari kecil ajarkan mereka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ditusuknya kepala kalian dengan besi yang dipanaskan itu masih jauh lebih baik daripada kalian menyentuh wanita la tahilulah, kata Nabi, yang tidak halal bagi kalian. Artinya ini kan saking ancamannya berat sekali ya. Bahkan kepala kita ditusuk dengan besi panas, tembus sampai ke dalam otak, wafat kita, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Maka nanti salamannya begini. Walaupun kita pejabat, siapapun kalau ketemu sama yang bukan mahramnya, salamannya begini. Begitu aja deh. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini hadirin kajian kita, semoga Allah berkahi apa yang dipelajari. Dan hadirin terima kasih juga sudah meluangkan waktu, baik jamaah online maupun jamaah offline. Dengan segala hormat dan takzim kami, semoga setiap putaran roda motornya, kendaraannya yang dipacu, yang dibawa untuk ke Masjid Muhammad Al-Fatih, serta jamaah langkahkan kakinya kanan kirinya melangkah ke masjid ini, kegelapan di tengah malam yang jamaah lewati, semoga semuanya berubah menjadi cahaya pada hari kiamat. Dan semoga Allah ganti dengan peninggian derajat, Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Allah izinkan kita semua kelak masuk syurga firdaus tanpa hisab. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.